Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang perbedaan makam Wali Songo dan ulama-ulama penerus mereka yang selalu ramai diziarahi orang. Sementara makam ulama Wahabi sepi melompong, tidak ada yang berziarah. Lalu apa kata Wahabi? Mayoritas umat Islam yang ziarah ke makam Wali Songo, makam orang-orang soleh, makam para ulama, itu katanya syirik. Ini tentunya pandangan Wahabi itu salah. Justru ini ramainya makam Wali Songo dengan para peziarah ini menunjukkan kalau Wali Songo ini ahlus sunnah wal jamaah dan pengikutnya juga ahlus sunnah. Sedangkan makam ulama Wahabi, ulama Salafi Wahabi di Indonesia maupun di mana-mana yang tidak diziarahi orang, menunjukkan kalau mereka bukan ahlus sunnah. Disirnakan, sirna, punah, dihilangkan jejaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengapa? Ini ada keterangan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kitab ini ya diterbitkan oleh orang-orang Wahabi di Saudi Arabia, di San'a di Yaman, kemudian di Mesir. Dikiranya kitab ini kitab Wahabi, padahal kitab ini sebenarnya kitab Asy'ariyah kata para ulama. Ini karangan siapa? Kitab ini karangan Asy-Syekhul Imam Al-Allamah Al-Hafidz Abil Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalaka'i. Beliau wafat masih muda tahun 418 Hijriyah. Kitab ini manhajnya ahli hadis, banyak menjelaskan poin-poin di dalam akidah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, athar para sahabat, tabi'in, dan generasi salaf sesudah mereka. Nah, poin yang perlu disampaikan di dalam kitab ini, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ini juz 1 halaman 43, ada keterangan tentang ciri-ciri ahli hadis atau ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini cocok dengan ulama Asy'ariyah. Gimana? Di sini dikatakan wa ila turuqil akhirati da'iyatun fa hayatuhum lil khalqi munabbihatun wa masiruhum ila masirihim liman ba'dahum ibratun wa quburuhum muzaratun wa rusumuhum 'ala ad-dahri ghairu darisatin wa 'ala tatawulil ayyami ghairu nasiyatin yu'arrifullahu ilal qulubi mahabbatahum wa yab'athuhum 'ala hifdhi mawaddatihim yuzaruna fi quburihim ka'annahum ahya'un fi buyutihim liyansyurallahu lahum ba'da mautihim al-a'lam hatta la tandarisa adhkaruhum 'alal a'wam wa la tabla asamihim 'ala marril ayyam fa rahmatullahi 'alaihim wa ridwanuhu wa jama'ana wa iyyahum fi daris salam. Nah, artinya bagaimana? Kata beliau, para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan ahli hadis selalu menyeru ke jalan akhirat. Imam ngajak ke akhirat itu, bukan ngajak mengkafirkan orang.
ngajak orang beribadah, berkehidupan zuhud, ya. Kemudian kehidupan para ulama ahlus sunnah, mereka mengingatkan pada makhluk. Ketika hidup menjadi pengingat pada makhluk, perjalanan hidup mereka menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Para ulama ahlus sunnah ini menjadi teladan. Kuburan mereka selalu diziarahi. Nah ini ya. Jadi kata Imam Al-Lalaka'i, kuburan para ulama ahlus sunnah selalu diziarahi. Pertanyaannya, siapa kuburannya yang selalu diziarahi di negeri kita? Wali Songo, para kiai, para abu, para buya, ulama-ulama penerus perjuangan mereka. Umat Islam, para jamaah, muhibbin, ya, termasuk makam-makam para habaib, itu ramai diziarahi. Ini pertanda kalau mereka ahlus sunnah wal jamaah. Kuburan mereka selalu diziarahi. Lalu simbol-simbol mereka sepanjang masa tidak punah. Gak punah, ya, tanda-tanda apa-apa yang jadi peninggalan mereka tidak punah. Dan dalam perjalanan waktu tidak terlupakan. Gak dilupakan orang mereka. Kemudian Allah mengenalkan kecintaan hati umat kepada mereka. Jadi umat manusia ini oleh Allah dijadikan cinta kepada Wali Songo, para ulama. Karenanya ziarah, karena cinta. Orang-orang Wahabi gak cinta kepada ulamanya, makanya gak ada ziarah. Keras hati mereka. Orang-orang Syiah juga begitu, gak ada ziarah. Cinta ke para habaib, ke makam para habaib, makanya ada ziarah. Itu dari Allah itu bukan bikinan, bukan dikondisikan. Memang oleh Allah dijadikan umat ini cinta pada mereka. Allah hidupkan mereka untuk menjaga kasih sayang mereka. Maksudnya umat Islam ini dibangkitkan oleh Allah untuk tetap menyayangi para ulama terdahulu yang sudah wafat, sehingga datang mengaji di sana, baca Quran, mendoakan. Mereka, para ulama ini selalu diziarahi di kuburan mereka, seakan-akan mereka masih hidup di rumah mereka. Para ulama kita ini penziarahnya gak putus-putus siang malam, seakan-akan mereka masih hidup. Ini kata ahli hadis. Mengapa? Agar supaya Allah menebarkan tanda-tanda mereka setelah mereka wafat. Jadi tanda-tanda, ya, syiar-syiar mereka setelah wafat tetap berjalan sampai sekarang, sehingga kenangan tentang mereka tidak sirna sepanjang tahun. Tetap terkenang Wali Songo, para aulia, para ulama, para habaib, terkenang sepanjang tahun. Nama-nama mereka tidak rusak dalam perjalanan waktu, gak layu, gak rusak. Ini nama-nama para ulama ahlus sunnah. Kalau ulama-ulama Wahabi, jamaahnya gak tahu kuburannya di mana. Gak ada ziarah. Mengapa? Mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Dan kemudian semoga rahmat Allah dan ridhonya selalu tercurahkan kepada mereka, para ulama kita, ulama ahlus sunnah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga Darussalam. Nah, ini saudara-saudara, jawaban pertanyaan mengapa makam Wali Songo, makam para kiai, Mbah Hashim Asy'ari, makam Sayyid Sulaiman, makam para habaib. Kalau yang dekat-dekat sini makam Habib Soleh Tanggul, makam Kiai Hafid di Nogosari di Rambi Puji, kemudian dan di Pasuruan makam di Segoropuro, makam Kiai Hamid, makam Sidogiri, lalu makam Syekhona Holil Bangkalan, kemudian makam Batu Ampar, lalu makam Astatengki, dan lain sebagainya. Mengapa selalu ramai? Ini bukti kalau mereka adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang ziarah ahlus sunnah wal jamaah juga, saudara. Yang ziarah sama-sama ahlus sunnah. Yang makamnya gak diziarahi seperti Wahabi, itu berarti bukan ahlus sunnah. Dan yang gak ziarah kayak Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah.
Ini menurut kitab ya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Lalaka'i, yang diklaim akidahnya Wahabi padahal bukan. Wahabi gak cocok dengan tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ini mengapa makam Wali Songo ramai sementara makam Wahabi sepi dan kosong? Jawabannya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.